Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu, teman-teman semua yang saya hormati, ya mohon izin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sekilas info mengenai satu aplikasi resmi dari pemerintah Saudi Arabia, dan aplikasi ini khusus diperuntukkan bagi jamaah haji sekaligus jamaah umroh. Nama aplikasinya adalah aplikasi Nusuk. Fitur-fitur apa saja yang ada di dalam aplikasi ini dan bagaimana menggunakan fitur itu, semua akan saya jelaskan di dalam slide saya, di dalam video slide saya. Nah, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap saja di channel saya, Laude Ahmad. Ya, Bapak Ibu, teman-teman. Nah, ini seperti ini aplikasi yang tadi saya maksudkan sebagai aplikasi Nusuk, ya. Nah, aplikasi Nusuk ini tersedia di Play Store maupun di App Store, ya. Di mangga untuk teman-teman atau Bapak dan Ibu yang belum menginstal aplikasi, maka silahkan diinstal. Tinggal pilih mau di Play Store atau yang di App Store. Kalau sudah terinstall, tampilannya seperti yang di smartphone saya. Ya, ini ada ikon aplikasinya. Ikonnya kelihatan ini adalah sketsa Ka'bah, ya. Terus ada namanya aplikasi Nusuk. Nah, ini kita buka seperti biasa, kita klik satu kali. Nah, ini mulai terbuka halaman utamanya. Nah, ini adalah halaman utama, atau sering disebut dengan beranda. Kalau dalam bahasa Arab tulis di sini adalah Ar-Raisiyah. Nah, teman-teman, kelihatan di sini, ya, di halaman beranda ini kelihatan ada 3 kelompok besar layanan yang tersedia di aplikasi Nusuk, ya, di halaman beranda. Yang pertama itu adalah Khidmatul Hujjaj min Dakhilil Mamlakah. Khidmatul Hujjaj min Dakhilil Mamlakah ini artinya layanan haji untuk penduduk atau warga negara kerajaan. Ya. Kemudian kelompok layanan yang kedua adalah Khidmatul Masjidil Haram, dan yang ketiga adalah Khidmatul Masjidin Nabawi. Nah, kita lihat Bapak Ibu, di masing-masing kelompok layanan ini terdiri lagi dari beberapa sub layanan, ya. Di kelompok layanan yang pertama kita lihat ini ada 3 sub layanan. Yang pertama adalah Al-Hijizi. Al-Hijizi itu artinya reservasi, ya. Reservasi haji maksudnya di sini. Kemudian sub layanan yang kedua adalah Idaratul Hijizi, itu manajemen reservasi, dan yang ketiga adalah Istirja'ul Mabalib, itu pengembalian dana. Nah, perlu saya infokan di awal bahwa 3 sub layanan yang ada di kelompok layanan yang pertama ini tidak berlaku untuk jemaah-jemaah di luar Saudi. Nah, jadi berlakunya hanya bagi jemaah yang merupakan penduduk atau warga negara Saudi saja, gitu. Nah, untuk yang fitur-fitur lainnya, nah ini tidak spesial hanya untuk Saudi, tetapi untuk semua jemaah-jemaah juga di luar Saudi. Kemudian di kelompok layanan yang kedua, di Khidmatul Masjidil Haram, kita lihat di sini ada 1 sub layanan. Itu ada umroh. Itu penyelenggaraan umroh, ya. Nah, yang dimaksudkan di sini, ya, jadi pelaksanaan umroh di Masjidil Haram itu yang dimaksudkan adalah 2 hal. Yang pertama adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, ya, dan yang kedua melakukan sa'i dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah bolak-balik sebanyak 7 kali bolak-balik. Nah, itu yang dimaksudkan dengan adaul umroh di Masjidil Haram. Nah, jadi untuk melaksanakan 2 ritual tadi itu memang ketentuannya itu harus ada tasrihnya, harus ada izinnya, begitu. Dan proses untuk pengajuan tasrihnya itu melalui aplikasi ini. Nah, kemudian di kelompok layanan yang ketiga, di Khidmatul Masjidin Nabawi, di sini kelihatannya, ya, sub layanannya ada 2, sebenarnya 1, ya. Nah, terlihat 2 ini karena antara jemaah laki-laki dan jemaah perempuan.
perempuan itu dipisah, dibedakan. Nah, kita lihat di sini yang pertama, as-sholatu fi raudah asy-syarifah rijalun. Jadi sholat atau berdoa di dalam raudah untuk jemaah laki-laki. Nah, dan yang kedua adalah as-sholatu fi raudah asy-syarifah nisaun. Jadi sholat atau berdoa di raudah bagi jemaah-jemaah perempuan, ibu-ibu ya. Nah, mungkin di antara bapak dan ibu, teman-teman ada yang bertanya, nah, bagaimana kalau misalnya tidak familiar dengan bahasa Arab, bagaimana bisa menggunakan aplikasi ini? Nah, baik, untuk saat ini ya, aplikasi Nusuk itu menyediakan dua pilihan bahasa memang. Itu yang pertama bahasa Arab ya, seperti saat ini, dan yang kedua adalah bahasa Inggris. Nah, jadi kalau misalkan bapak dan ibu lebih familiar dengan menggunakan bahasa Inggris, maka silakan pilih bahasanya. Menu titik 3 ini yang tulisannya Al-Mazid di sini ya, lagi ya, mall gitu. Nah, dipilih satu kali, kemudian bisa langsung diarahkan ke menu Taghyirul Lughah, jadi merubah bahasa. Nah, ini yang saya tunjukkan, langsung pilih bahasa Inggris begitu. Nah, sesaat kemudian nanti akan tampil aplikasinya dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang saya mulai menjelaskan satu persatu untuk penggunaannya ya. Untuk pelaksanaan umroh di Masjidil Haram, berarti nanti kita akan klik yang umroh ini, yang suplayanan ini. Nah, kemudian di sini perhatikan, di sini aplikasi meminta kepastian user utamanya siapa di sini. Nah, di sini user utamanya tentu saja adalah saya ya. Di dalam bahasa Arab ditulis Laude Ahmad. Ini harus kita checklist ya, sebagai tanda konfirmasi sebagai main user atau user utama. Baru kemudian kita tekan tombol continue. Nah, di sini terbuka langsung ya tanggal-tanggal yang masih memungkinkan bagi kita untuk memilih ya. Kita mau memilih di tanggal berapa untuk melaksanakan umroh di Masjidil Haram, untuk melaksanakan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram. Nah, untuk tanggal-tanggal yang sudah lewat tentu saja tidak berlaku lagi ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 3 warna. Ada yang warna hijau ya, tanggal-tanggal yang warna hijau. Kemudian tanggal-tanggal yang warna orange ya. Kemudian yang berwarna merah. Nah, untuk tanggal yang berwarna hijau ini maksudnya di tanggal ini jemaah-jemaah yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan umroh di Masjidil Haram ya, tawaf dan sa'i tadi, itu masih terbilang tidak terlalu padat. Nah, ini yang hijau. Nah, kalau udah agak padat, nah itu by system berubah itu menjadi warna orange ini. Dan kalau sudah sangat padat, sudah sangat banyak jemaah yang mengajukan permohonan di tanggal tersebut, maka by system tanggal-tanggal itu berubah menjadi warna merah seperti ini. Nah, jadi karena ini adalah simulasi, ini adalah contoh ya. Saya ambil contoh misalnya kita memilih untuk umroh di Masjidil Haram itu di tanggal 19. Nah, begitu milih tanggal, maka terbuka pilihan jam di sini kelihatan. Kalau lihat di jamnya, di sini interval waktunya itu 2 jam. Nah, karena memang sesuai dengan pengalaman proses pelaksanaan tawaf ya, yang 7 putaran itu ditambah dengan pelaksanaan sa'i yang 7 kali bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nah, itu rata-rata total waktu yang dibutuhkan itu lebih kurang 2 jam. Makanya di sini interval waktunya itu 2 jam. Nah, interpretasi warnanya juga sama dengan yang di atas tadi ya. Untuk di jam-jam yang jemaah-jemaah yang mengajukan izin itu masih tidak terlalu banyak, tidak terlalu padat, itu warnanya hijau. Kemudian kalau sudah mulai agak padat, itu warnanya menjadi orange. Dan kalau sudah sangat padat sekali jemaah yang memilih di jam tersebut, maka by system itu tanggalnya berubah menjadi warna merah seperti ini. Nah, ambil kata kita memilih di jam 4 sampai jam 6. Jadi tanggal kita sudah pilih, kemudian jam kita sudah pilih. Selanjutnya di sini, sebelum bisa bergeser ke step berikutnya, ini aplikasi meminta untuk kita
membaca semua instruksi yang ada, semua petunjuk yang ada, dan sebagai tanda bahwa kita sudah membaca petunjuk ini, itu kita harus memberikan checklist di tombol obligation to see the instructions ini, seperti itu. Nah, setelah kita klik kotak ini atau kita berikan checklist, baru kemudian tombol untuk menerbitkan permitnya, menerbitkan izinnya atau tasrihnya itu aktif. Nah, jadi sekarang kita bisa langsung tekan issuing permitnya ini, ya seperti itu. Nah, ini dia jadi semua Bapak dan Ibu. Jadi berarti ya ini sudah resmi, kita memiliki tasrih, kita sudah memiliki izin untuk bisa melaksanakan umroh di Masjidil Haram, ya, atau melaksanakan tawaf dan sa'i di Masjidil Haram, ya seperti ini. Jadi tanggalnya sudah ditentukan di sini, kemudian jamnya kita juga sudah pilih di sini seperti itu, ya. Jadi nanti begitu kita masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, untuk melaksanakan sa'i, itu kalau ada petugas yang misalkan memeriksa atau menanyakan, kita tinggal tunjukkan tasrih seperti ini, insya Allah itu sudah aman semua, sudah lancar semua. Nah ini kalau mau di-share misalkan ke temannya, terus diketahui untuk istri misalkan, ini bisa ditekan tombol share gitu ya. Nah ini untuk pelaksanaan umrohnya ya. Nah kemudian Bapak Ibu teman-teman, karena posisi saya saat ini ada di Indonesia, tidak berada di Arab Saudi, tidak berada di Mekah, maka simulasi tentang bagaimana mengajukan permit untuk pelaksanaan umroh ini kemudian saya cancel ya. Saya cancel karena akan menambah data sementara saya tidak melaksanakan umrohnya kan. Jadi kasihan yang ingin melaksanakan. Jadi ini saya cancel, permit ini saya cancel. Ya oke. Nah itu seperti itu. Nah sekarang kita kembali ya, kita lanjutkan lagi tutorial singkat ini. Saya ingin menunjukkan bagaimana caranya kalau kita ingin mengajukan permohonan, ya mengajukan izin atau mengajukan tasrih untuk bisa sholat atau berdoa di Raudhah. Nah itu berarti layanan di Masjid Nabawi. Di sini kita tinggal pilih ya sesuai dengan kondisi kita. Kalau ya kita atau saya misalkan adalah jamaah bapak-bapak laki-laki, maka kita pilih di sini yang laki-laki. Nah di sini sama persis dengan yang tadi yang untuk umroh itu ya, harus ada konfirmasi untuk main usernya di sini ya. Ini adalah saya, berarti selanjutnya kita tekan tombol continue. Nah tampilannya persis sama dengan untuk pengajuan umroh tadi. Nah di sini untuk yang di bulan Maret kelihatannya pilihannya itu tinggal 2 tanggal saja Bapak dan Ibu ya, di tanggal 19 dan di tanggal 20. Nah yang lainnya ini sudah terpakai semua, artinya sudah full kapasitas jemaah untuk masuk di Raudhah di Masjid Nabawi itu sudah full semua. Yang masih ada kosongnya, yang masih memungkinkan untuk kita pilih itu adalah di tanggal 19, di tanggal 20. Nah oke, kita ambil yang tanggal 20 karena ini masih agak kurang jamaahnya. Di tanggal 20 ternyata hampir sebagian besar waktunya pilihan jamnya itu sudah merah ya, artinya sudah padat juga. Sudah kita ambil yang jam 1 sampai jam 1.29 ya, seperti itu. Nah di sini sama harus kita baca juga instruksinya, dan kalau kita sudah baca semua instruksi, kita berikan checklist di kotak ini, baru kemudian kita tekan tombol issuing permit di sini. Nanti akan keluar tasrih untuk masuk di Raudhah ya, di Masjid Nabawi. Kelihatannya Bapak Ibu ya. Nah kelihatan jelaskan. Nah sekali lagi, karena posisi saya tidak berada di Masjid Nabawi, tidak berada di Madinah ya, maka apa yang sudah saya tunjukkan ini saya akan cancel. Oke, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya, sangat praktis sekali dengan menggunakan aplikasi ini. Nah ini sudah terbukti ya, di pelaksanaan umroh beberapa waktu yang lalu itu sudah saya buktikan bagaimana mudahnya untuk masuk ke Raudhah itu dengan menggunakan aplikasi ini. Nah ini sebagai contohnya saya akan perlihatkan itu permit yang pernah ada
pernah saya buat ya. Untuk yang aktif permit kan tidak ada karena tadi sudah saya cancel semua ya. Nah ini tadi yang saya cancel itu kan ada ini semua. Untuk yang permit yang sudah pernah terbit dan tidak saya cancel ya, ini di sini kelihatan. Nah ini waktu saya masuk Raudhah di tanggal 11 Mei tahun 2022 ya, yang lalu seperti ini. Nah dan ini ya bisa juga diterbitkan sertifikatnya sebagai tanda bahwa kita sudah pernah masuk ke Raudhah ya. Di sini kita bisa tekan ya sertifikat. Nah di sini ada pertanyaan di sini, apakah kita sudah berhasil masuk ke Raudhah ya atau belum. Ya, karena kita sudah berhasil berarti yes, masih langsung kita isu sertifikatnya. Di sini langsung kelihatan itu sertifikatnya seperti ini. Nah jadi demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan penggunaan aplikasi Nusuk bagi jemaah haji ya, bagi jemaah umroh khusus ya, untuk yang ingin ya masuk ke Raudhah di Masjid Nabawi, atau khusus untuk yang ingin melakukan tawaf ya, tawaf umroh ya, berarti ya tawaf umroh dan sa'i di Masjidil Haram. Nah mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.